curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas di sini masih di bab tawakal dan yakin. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW yaqulu berkata. Rasulullah ini menyampaikan doa gitu. Menyampaikan doa, mengajarkan doa kepada kita tentang bab tawakal ini, tentang tawakal kepada Allah. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma laka aslamtu. Allahumma laka aslamtu. Wahai Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu. Dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Dan hanya kepadamu aku bergantung, bertawakal. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamulah aku kembali. Aku kembalikan segala sesuatu kepadamu ya Allah. Wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu. Dan dengan pertolonganmu aku bermusuhan. Karena engkau aku bermusuhan dengan sesama manusia gitu. Karena Allah gitu bermusuhannya, bukan karena hawa nafsu dia. Atau menurut para ulama mengatakan juga karena pertolongan Allah aku menghadapi musuh dan aku bermusuhan dengan dia. Nanti akan kita jelaskan penjelasannya. Terus yang selanjutnya, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kehebatanmu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, dan janganlah Engkau menyesatkanku. Jadi setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah, udah rajin-rajin ngaji, nanti tiba-tiba los nggak ngaji lagi. Nanti setelah kita rajin ibadah sama Allah, tiba-tiba kerjaannya santai-santai, keluyuran, main-main, bermaksiat lagi. Jangan sampai begitu. Doa itu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ya Allah, jangan sampai la ilaha illa anta antudillani. Jangan sampai engkau tuh menyesatkan aku gitu. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah zat yang maha hidup dan tidak mati. Tuhan Allah itu tidak ada berkesudahannya. Akan hidup selama-lamanya. Wal jinnu wal insu yamutuna. Dan jin dan manusia mereka semuanya bakal mati, bakal binasa. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, ketika kalian itu berdoa kepada Allah, ini ibu kalau bisa dihafal ya bu ya, dihafal. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang selalu berserah diri kepada Allah, selalu tawakal kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan makhluk Allah, bermusuhan, atau kita memiliki musuh nih, kadang kan ada yang suka musuhin kita gitu ya, kita mohon pertolongan Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi baca dulu doa ini. Kalau baca doa ini kita selalu dibaca apa dihafal? Dibaca. Kalau kemana-mana dibaca kan kurang efisien ya bu ya. Tapi kalau dihafal, mau lagi duduk di mobil, mau di motor, mau lagi santai-santai nggak usah. Maka kalau bisa ini dihafal. Rasulullah tidak sia-sia mengajarkan kita suatu hafalan, kecuali hafalan itu akan mendatangkan manfaat buat kita. Nanti tolong tadi ya, nanti di share ke grup, nanti kita ulang-ulang hafalannya.
Saya bantu hanya membantu ruang waktu untuk menghafal. Nanti Ibu Tati punya amal soleh tersendiri, beliau akan ngeprint, kemudian nanti dibagikan kepada ibu-ibu semua. Jihad ibu-ibu semua yang tidak ngeprint, tidak seperti saya, jihad ibu-ibu adalah menghafal. Ya Bu ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau lagi berdoa itu Bu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kalau kalian berdoa itu harus dengan keyakinan, maka Allah akan mengijabah kita. Jadi kalau kita doa asal-asalan, nggak ada keyakinan, pokoknya saya doa aja ini kalau habis sholat gitu, itu gimana Allah mengijabahnya? Kata Rasulullah, kalau kalian berdoa itu harus yakin bahwa doa kalian akan diijabah. Harus yakin Bu. Nah sekarang di kalimat selanjutnya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a illa min qalbin la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengabulkan satu doa kalian yang doa itu diucapkan dengan lalai dan tidak sungguh-sungguh. Kayak gitu kita bisa Allahumma nas'aluka salamatan fid din ini mah kedang wa afiyatan fil jasad ini mah ke pasar. Dan ziyadatan fil ilmi ini mah ke anak yang lagi ngerjain tugas belum selesai. Wa barakatan fil rizqi ini ke suami lagi kesel. Pokoknya apa hati ini tidak nyambung ke Allah, nyangkutnya ke yang lain. Apa yang kita ucapkan, doa yang kita angkat di hadapan Allah nggak nyampe kepada Allah. Kata Rasulullah begitu. Doa yang diucapkan tanpa ada keyakinan, keyakinan itu tumbuh ada di dalam hati kita, harus nyampe ke hati kita. Dari hati ini akan disampaikan kepada Allah. Jadi Allah nggak melihat mulut kita, yang dilihat hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari hati dulu. Jadi kalau ada konsep orang mengatakan ilmu itu berasal dari pikiran, kemudian baru turun ke hati, itu ilmu dari mana? Kalau dari Islam bukan begitu. Ilmu itu datang dari hati, dari kalbu, dari kolbu. Cahaya kolbu baru akan keluar dengan kata-kata, dengan akhlak, sikap, tingkah laku. Begitu. Jadi begitu pula dengan doa kita. Harus yakin. Sedangkan yakin itu menurut para usul fiqh, yakin itu adalah pengetahuan yang tertinggi. Yakin itu pengetahuan yang tertinggi ternyata. Emang pengetahuan bertingkat-tingkat bukan pengetahuan itu menurut ilmu para usul fikih ya. Dalam ilmu usul fikih itu, ilmu itu pertama yakin itu yaitu al-jahlu. Al-jahlu itu artinya bodoh Bu. Jadi pertama orang itu nggak tahu. Untuk mencapai tingkat yakin itu pertama orang itu tidak tahu. Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Al-jahlu. Tapi orang bodoh ini terbagi dua Bu. Satu jahlul murakkab, satu jahlul batin. Jahlul murakkab itu artinya bodoh yang bertingkat teratas. Udah nggak tahu tapi sok tahu gitu. Dia nggak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Contoh ditanya oleh orang, ibu kota Indonesia mana sih? Kamu tahu nggak? Saya tahu. Di mana? Tuh di Kalimantan. Itu orang jahlul murakkab namanya. Udah nggak tahu, tapi dirinya nggak tahu gitu. Kalau ibu kota Malaysia di mana sih? Itu tuh di Johor. Padahal kan bukan Johor ya. Malaysia di mana? Kuala Lumpur. Pokoknya nyantai aja dia, yakin itu salah gitu. Tapi nggak tahu bahwa dirinya salah. Itu jahlul murakkab. Yang satu lagi jahlul basit itu
Dia tahu bahwa dirinya bodoh gitu. Ketika dia ditanya, tahu nggak sih ibu kota Malaysia? Aku nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Di mana ya? Nah, itu ada. Orang itu bertingkat-tingkat kebodohannya itu ada. Yang kedua, tingkat kedua yaitu waham. Orang itu waham dalam pengetahuannya. Punya data, tahu tapi hanya sedikit. Tahu tapi hanya sedikit, hanya 30% lah. Hanya 30% pengetahuannya. Bikin kue, yang dia tahu kalau bikin kue itu baru harus ada terigu sama telur, udah. Padahal kan banyak ya Bu ya. Harus ada apa tuh pengembangnya, harus ada menteganya, harus dikocok dan sebagainya. Dia ngocok aja belum tahu. Baru tahu hanya terigu sama telur. Ini pengetahuan orang, baru hanya 30%. Yang ketiga, pengetahuan seseorang itu syak. Suka ada, aku masih ragu nih. Syak, itu syak namanya Bu. Pengetahuan yang ketiga, naik lagi dia. Syak itu ragu. 50-50, 50% pengetahuannya. Kamu tahu gak sih ibu kota Malaysia? Kalau nggak salah Kuala Lumpur apa Johor ya? Ada dua pilihan, tapi salah satu pilihannya itu benar gitu. Pokoknya syak. Kamu tahu gak sih kapan sih pengajian kalau hari Jumat? Jam berapa sih? Kalau nggak salah antara jam 1 atau jam 2 ya. Saya agak ragu tuh. Pokoknya antara 2 deh ya. Nah ini 50-50 syak namanya. Yang ketiga yaitu zon. Zon itu sangkaan. Zon ghalib. Sangkaan, dugaannya dugaan kuat. Dugaan kuat itu antara 70 sampai 85% lah. Mendekati kebenaran gitu. Mendekati kebenaran. Nah ini kalau orang sudah, saya yakin deh itu kayaknya, tapi ini saya lebih kuat nih sangkaannya. Ini bisa dipakai dalam keadaan sholat tuh. Kalau sholat kita sangkaan zonnya ini lebih kuat ke saya, kayaknya baru 2 rakaat deh, baru 3 rakaat deh, belum 4. Lebih kuat yang ketiganya, maka sholat kita harus ditambah 1 rakaat lagi. Ini di bawah zon ya Bu ya, berarti masih sah lah, 50-50 ya. Apalagi kalau masih waham, kita kembalikan ke sholat kita atau apa perbuatan kita yang wajib sama Allah, tapi belum sempurna perbuatan kita itu. Nah kalau masih tingkat waham sama syak, waham itu berarti lebih yakin saya ini masih 3 rakaat deh. Sholat kita 4 rakaat contohnya. Saya yakin deh 3 rakaat. Kita agak ragu gitu. Tapi yakinnya lebih banyak yakinnya ke 3 rakaat, maka harus nambah 4 rakaat. Terus saya kayaknya 50-50 deh, antara 3, 4, 3, 4. Maka harus diambil yang terkecil. Yang terkecil 3. Jadi tetap harus nambah. Tapi kalau sudah zon, ketika kita sholat, kita yakinnya zon ghalib gitu ya Bu ya. Artinya, oh tadi kan saya udah tahiyat, kemudian saya berdiri lagi sekarang. Pas ketika kita rukuk, ini udah rakaat yang berapa ya? Oh saya yakin ini yang ketiga. Setelah ini 4, berarti benar sholat saya. Nah itu berarti zon ghalib. Jadi ada indikasi data-data yang menyatakan bahwa kita ini sudah ke pemahaman yang keberapa pengetahuannya. Contohnya itu dalam sholat ya Bu ya. Ini dalam hal pengetahuan juga begitu. Jadi kalau zon itu dugaan yang kuat, yang lebih mendekati kepada kebenaran gitu. Yang terakhir, ada pengetahuan yang paling tinggi yaitu yakin. Yakin ini 100%. Ibu kota Indonesia apa? Yakin saya Jakarta. Begitu kan? Nah ini berarti sudah yakin, sudah jelas, nggak bisa dipertentangkan dengan pengetahuan manapun. Nah ketika kita berdoa, kita harus punya data-data yang yakin supaya kita diterima doa kita oleh Allah. Kalau dengan data-data tadi bisa, maka harus punya ilmunya berarti Bu kalau berdoa itu nggak bisa asal-asal. Saya nggak usah ikut pengajian lah, kenapa?
Doa juga saya udah bisa, ngaji baca Quran udah bisa, sholat juga udah bisa tuh bacaan hafalannya panjang, malah dia hafalan dia daripada kita yang ngaji. Sebab dia hafal, tapi dia kagak ngerti, nggak punya data-datanya dia. Cuma katanya. Ini katanya kalau dibaca habis zuhur, nggak tahu, dia nggak ngerti sama sekali. Cuma saya baca deh untuk kebaikan dunia akhirat. Ya udah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa akhirat. Nggak ngerti. Jadi kalau dia nggak punya data-datanya yang konkret dan jelas, itu biasanya ngawang-ngawang. Bener kamu? Coba kalau kita pengen punya anak yang soleh, kemudian kita ngerti kalau pengen memiliki anak yang soleh, yang cerdas, yang takwa, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walaupun kita nggak ngerti per kata, tapi kita paham apa yang ada di dalam bacaan tersebut, itu akan menimbulkan keyakinan. Karena di situ ada data-datanya jelas gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pokoknya di situ tuh mohon kita diberikan pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh, kemudian qurrata a'yun yang indah, yang menyejukkan di dalam hati kita, yang indah ketika kita menatap anak itu. Kemudian kita pengen dia itu jadi anak yang bertakwa, yang nolong saya di kemudian hari. Itu artinya data-datanya jelas gitu, Bu. Tidak cuma main anak soleh benar kasih. Makanya itu kita punya ngaji itu supaya punya data yang jelas. Dengan kita punya data yang jelas tuh kita yakin nanti sama Allah. Kayak kita doa begini, Bu. Mungkin sebagian ada yang tidak tahu doa sebelum salahnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri. Itu untuk apa? Kata Rasulullah, supaya kita terhindar dari azab neraka jahanam, azab kubur, tentang hidup, fitnah hidup dan fitnah mati. Sebelumnya mungkin kita nggak ngerti apa itu azab kubur maksudnya, apa itu azab neraka, apa itu azab fitnah hidup dan fitnah mati. Sebelumnya kita nggak ngerti. Setelah kita paham, kita cari data-datanya. Fitnah hidup itu apa? Kalau jahanam, azab mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, Bu ya. Fitnah hidup itu apa? Fitnah hidup itu kita itu, Bu, ketika hidup mungkin nama kita digelincirkan oleh orang, difitnah oleh orang. Dengan fitnahan tersebut, iya kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, kita jauh dari Allah. Punya anak, tiba-tiba anaknya bermasalah, narkoba apa, kita juga ikut down, kita berkeluh kesah, kita menyalahkan Allah. Kenapa saya punya anak seperti ini, padahal hidup saya begini, padahal saya ahli ibadah. Akhirnya dia nggak mau lagi ibadah kepada Allah. Ini orang kena fitnah hidup. Atau ketika dia dikasih karunia anak yang tidak sesuai harapan dia, itu kan kalau dia sabar itu mulia. Ini sebaliknya, kalau dia kena fitnah hidup itu seperti itu, Bu. Tidak dapat tidak bersabar dengan ujian, fitnah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita jauh dari Allah. Jiwa kita jadi kotor, jiwa kita jadi keresah, jiwa kita itu enggak diraih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyesatkan. Ini fitnah hidup. Kalau fitnah mati, udah mati, anak-anak ngerecokin dengan sikap dan tingkah lakunya yang jauh dari Allah, sehingga dosanya membawa kepada kita. Udah mati, kita itu penuh dengan dosa kita, ditambah dengan anak cucu kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk mendidik mereka dengan baik. Mungkin kita meninggalkan harta yang haram buat mereka, sehingga harta itu mereka pakai dan hasilnya akan mengalir kepada kita. Itu fitnah mati. Masih mati pun kita disiksa dengan kelakuan orang-orang yang hidup yang kita tinggalkan. Nah, dengan kita berdoa seperti itu, Allah akan jaga gitu, Bu. Kan gitu kita doa itu sebelum salam. Kemudian kita minta dijauhkan dari fitnahnya Dajjal yang akan merusak kita,
merusak agama kita. Itu doa itu harus punya data, Bu. Nggak boleh cuma ya Allah nenek nggak ngerti. Pokoknya itu aja yang diajarkan Bu Guru, Pak Guru, baca aja lah. Emang ada pahalanya, tapi barokahnya, manfaatnya nggak banyak kalau kita tidak memiliki pengetahuannya tentang itu. Tuh, ini hadisnya Rasulullah. Ketika kita berdoa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, harus dipahami itu juga, Bu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Kita sudah bahas tentang syukur ya, Bu. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu, tolong tingkatkan ibadahku dari waktu ke waktu, terus ditingkatkan. Kan kita doanya terus-terusan ya, Bu ya. Artinya pengen ditingkatkan terus, bukan kayak kemarin lagi. Itu kita doa itu, Bu, sebelum salam itu. Bahkan Ibu harus hafal semua. Yang belum hafal harus hafal. Itu Imam Anto, Bu. Ketika anaknya selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau bertanya kepada anak, wahai anakku, kamu tadi sebelum salam baca doa sebelum salam enggak? Enggak ayahanda, sholat lagi. Disuruh sholat lagi anaknya. Saking pentingnya itu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu kan sebelum salam ya, Bu. Wahai Allah, sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agama-Mu. Jangan sampai kita ini di dalam hati ini penuh dengan rasa sifat-sifat hati yang buruk, iri sama saudara, dengki, dendam sama tetangga, nggak mau sapa-sapaan karena sakit hati. Ada lagi sifat sombong, pengennya dibilang paling ini kalau orang nggak berterima kasih kepada kita, besoknya kita nggak kasih lagi. Itu inti dari doa Allah ya muqallibal qulub itu begitu. Hati ini minta jadi hati yang pemaaf, hati yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, pemberi kepada orang lain, menerima apa adanya dengan suami pasangan kita, sayang dengan anak kita, kita gampang memaafkan kesalahan mereka, kita mendoakan mereka setiap waktu. Itu yang muqallibal qulub tuh, Bu. Dan jangan sampai dengan banyak dipengaruhi oleh lingkungan tuh, gampang dipengaruhi lingkungan. Apalagi sekarang ya, lagi zamannya COVID. Kamu jangan datang ke musola, itu kan kumpul-kumpul, itu yang mendatangkan virus dan sebagainya. Kita kumpulnya kan datang, duduk, dengar, pulang. Begitu kan? Datang, duduk, dengar, pulang. DDDP ya, Bu ya. Emang kita mau cepika-cepiki aja yang udah kita kayaknya mesra banget pengen gitu, Bu. Salaman. Pengen banget, kita tahan. Kita nggak ngapa-ngapain ke sini, mau meningkatkan iman kita. Kalau udah iman kita naik, imunnya juga naik. Itu gara-gara omongan dari tetangga. Iya, jangan dulu. Di rumah bengong-bengong nonton sinetron, maksiat, berantem mulu sama suami karena Allah nggak nolong kesabaran kita. Ibu menjaga aja di sini, dijaga, ada ikhtiar. Bukan saya mengatakan harus santai-santai. Alah, itu virus nggak, saya nggak mengatakan begitu. Tetap harus ada usaha. Ini kan zamannya lagi ada corona gitu. Tapi jangan dengan ini menurunkan stabilitas keimanan kita kepada Allah. Ya, Bu ya. Jadi berdoa itu harus punya data, harus punya ilmunya. Nah itu yakin, itu di atas segala-galanya pengetahuan yakin. Yang selanjutnya masuk ke doa ini. Allahumma laka aslamtu. Hanya kepada Allah kita menyerahkan hidup kita. Jadi kita itu hanya tunduk dan taat hanya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu kita atau kepada makhluk. Jadi ketika kita
sholat ya Bu ya. Kita kan berjanji di hadapan Allah. Janji kita itu penyerahan diri loh Bu. Kemudian nanti Allah akan menanyakan janji kita itu kepada Allah. Setiap hari kita minimal 5 kali berjanji kepada Allah ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya sesembelihanku, semuanya itu maksudnya Bu. Yang ada di uper-uper kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur itu hanya serahkan kepada Allah. Tapi kita ini jujur gak sih Bu? Jujur gak sih kita ini? Kadang-kadang kita habis sholat, kita punya jualan, kadang-kadang kita suka bohong. Enggak, di sana harganya sekian. Ketika sahabat kita nawar, di sananya aja enggak segitu harganya. Padahal itu udah ada untungnya. Udah janji itu di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki. Tidak boleh kita berjualan bohong. Tapi harus cerdas, bukan culun juga. Seperti begini, kita jual baju 100.000. Ibu ini berapa? 150. 120 ya. Di sananya aja nggak dapat. Bukan begitu, itu dosa, bohong. Tapi nggak begini juga. Di sananya ini 100.000 loh. Karena saking pengen dibilang jujur, ya itu culun menurut saya. Nggak usah. Pokoknya kalau mau 150, udah deh kurangin jadi 140. Ya ini cerdas namanya. Karena ada yang suka begitu. Saya pengen jujur di sana. Akhirnya orang nggak mau ada yang lebih 20.000. Di atas 20.000 nggak ada yang mau lebihin. Tapi karena dia cerdas, ya udah 140. Kurangin lagi deh 5.000 jadi 135. Deal. Begitu. Ya nggak boleh itu bohong. Kebanyakan pedagang bohong. Padahal dia habis sholat tadi. Habis sholat, ketika kita berhadapan dengan suami, di depan suami bohong. Bohongnya gimana? Bang, hari ini udah belanja 70.000 loh. Padahal baru 50.000. Itu anak-anak jajan sehari 40.000 loh, 3 orang. Padahal baru 20.000. Akhirnya suaminya ngasih 100. Girang ya, ada lebih nih. Ibu gak usah bohong, cerdas aja. Saya minta uang 100 deh sehari. Kalau 100 tuh saya tuh seneng deh cara ngaturnya. Bisa buat belanja biar bisa juga buat anak-anak gitu. Gak usah terlalu dijelek-jelekan gitu, itu namanya culun kalau menurut saya. Bang kan belanja sekian, anak-anak sekian, boleh juga, boleh. Tapi kadang-kadang kita kan bohongnya itu loh Bu. Ya itu kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah, berserah diri, kita itu gak bakalan nurutin hawa nafsu kita, tapi nurutin Allah gitu Bu. Nurutin Allah. Suami juga Bu, kalau kita ngikutin Allah, gampang hatinya pasti nurut. Apalagi kalau dia ada, mungkin hasilnya lebih. Ini deh 150 sehari biar lebih, kan kadang-kadang ada pengen bikin makanan tambahan apa gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau ketika kita udah janji di hadapan Allah, ketika kita keluar rumah, kok masih ngerumpi lagi, ngegibah lagi. Kata menyerahkan hidup sama Allah, tapi nggak nurut sama Allah. Kan kata Allah, jangan kalian saling berprasangka, jangan suka menggunjing. Karena ketika kalian menggunjing sahabatmu, saudaramu, itu seperti memakan bangkai daging saudaramu sendiri. Kan ini yang kalau orang beriman itu gak begitu. Kata Allah, orang beriman itu innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya seorang mukmin itu akan mengatakan idza du'u ilallahi war rasul, ketika diajak oleh Allah dan Rasulnya, qalu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan, saya nurut ya Allah, saya dengar ya Allah, saya nurut ya Allah. Gak bakalan dia banyak cengcong-cengcong membantah. Habis kalau saya nggak labrak dia, kesel banget gitu. Lah, kamu tuh mau ngikutin hawa nafsu atau mau ngikutin Allah?
Habis kalau saya nggak balas WA dia, keenakan. Kamu itu mau ngikutin hawa nafsu, ngikutin pengen apa namanya, ngebales apa nurutin Allah, kan begitu. Kalau orang menyalahkan urusannya kepada Allah, nggak begitu. Saya taati Allah, biarinlah orang itu mau ngomel-ngomelin saya, mau fitnah saya di WA, saya nggak mau melayani dia. Namanya orang berserah diri itu orang yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, seperti seorang tentara yang kalah di medan perang. Kalau dia kalah kan suruh dilucuti tuh senjata-senjatanya, tangannya suruh ke belakang. Ketika dia disuruh melucuti senjatanya, kalau dia kalah, kalau dia nyerah, kalau kan pasti kalau udah nyerah nurut dia punya, nurut nggak Bu suruh melucutin senjatanya, pasti nurut. Disuruh push up, ya push up. Disuruh apa juga dia nurut. Ini orang yang nyerah. Nah kita pun begitu, orang yang nyerah. Apa yang harus kita lepaskan dari diri kita? Hawa nafsu kita, ego kita harus dilepaskan itu Ibu. Jangan sampai ada kata-kata, habis kalau nggak ikut ngerupi gimana ya? Itu belum melucutkan ego kita, hawa nafsu kita, belum dilepas. Saya kalau nggak ikut kelompok dia, nanti saya akan dikucilkan. Nanti kalau dia jalan-jalan saya nggak diajak. Saya kalau nanti nggak dapat bagian ini, nggak dapat bagian itu. Itu berarti belum bisa melepaskan hawa nafsu ego dia, keinginan dia, dunianya dia. Ini susah Ibu mau nyerah sama Allah, susah orang seperti ini. Padahal ini kata Allah, kata Rasulullah, ini doanya. Allahumma laka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri. Islam itu apa sih Bu artinya? Selamat. Islam yang kita tahu kan selamat ya. Islam itu artinya kalau kita muslim, orang yang berserah diri, nyerah sama Allah, turut sama Allah, punya harta ketika dikasih oleh Allah. Ini kan harus ada bagiannya untuk orang lain. Saya harus nolong orang, ini bagian saya. Enggak deh, saya tuh lagi punya kebutuhan banyak. Enggak bisa. Nurutin hawa nafsu kita, ini orang gak nyerah. Kalau orang enggak berserah diri itu, sedangkan kedudukan yang tertinggi di mata Allah adalah orang yang bertakwa, kan inna akramakum, orang tidak akan punya derajat takwa kalau dia tidak nyerah, kalau dia tidak berserah diri kepada Allah. Nggak bakalan jadi orang takwa. Kenapa? Kalau nggak nyerah, gimana mau jadi orang takwa? Nggak nurut sama Allah, nggak nyerah. Ini saya mau begini, kata komandannya begini, dia begitu. Kata komandannya ke sana, dia ke sebelah kiri. Komandannya bilang harus ke depan, dia ke belakang. Gimana mau nyambung antara perintah Allah dan keinginan kita? Nggak bakalan nyambung. Gimana Allah mau nolong kita? Maka hidup kita selalu susah. Tetap aja banyak gelisah. Itu ini. Ya Ibu, kalau kita nyerah, nggak bakalan hidup kita susah. Hidup kita itu akan enak, bahagia. Dunia akan mengejar kita kalau kita hidupnya nyerah sama Allah. Nyerah, berserah diri. Ini berserah diri ini tinggi Bu, Masya Allah. Terusin ya Bu ya. Wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Kata para ulama disebut juga wabika shaddaqtu. Aku membenarkan, aku beriman, aku yakin. Kadang-kadang kita suka nggak yakin Bu. Ketika kita masuk di dalam suatu pekerjaan, suami kita atau anak kita, itu jelas pekerjaan itu ada unsur ribanya, ada unsur haramnya. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin dengan rezeki Allah. Kok kamu kerja di situ kenapa? Padahal itu riba, haram. Habis gimana zaman begini pilih-pilih kerjaan, nggak bisa makan. Nah, ini udah jawaban orang yang nggak beriman kepada Allah. Wabika amantu, padahal dia udah berdoa kepada Allah, ya Allah dengan kami
kami beriman. Lagi sholat dibaca inna sholati wa nusuki, dibaca berulang-ulang, tapi nggak dimaknain. Artinya apa? Semuanya itu atas bimbingan, tuntunan, keyakinan kepada Allah. Tapi dalam kehidupan nyatanya nggak jujur, berbeda jauh gitu. Cari penghasilan, kalau nggak gini kerjaan saya gimana saya mau makan? Kata siapa? Ibu jujur insya Allah bisa makan. Ibu, suami kita atau anak kita kerja di tempat yang halal pasti bisa makan. Malah apa yang akan diberikan oleh Allah? Kebahagiaan dan keberuntungan. Nggak dicoba, nggak mau sungguh-sungguh. Kita itu yakin kepada Allah. Ketika dikasih suami hari ini ngasih makan, besok nggak ngasih, besoknya nggak ngasih lagi, kemudian baru ngasih lagi. Ketika nggak ngasih, aduh, gimana mau cukup ini, gimana mau bayar ini, gimana, udah gimana. Ketika kita mengatakan gimana, itu keluhan kepada Allah. Nggak yakin itu kepada Allah. Ini kan kehidupan kita biasanya. Gimana kalau nggak bisa dong bayar ini, nggak bisa dong bayar itu. Kata siapa? Allah itu kaya, Bu. Tiba-tiba kalau kita yakin kepada Allah, walaupun suami nggak ngasih nafkah, bulan ini, bulan depan, Allah akan mendatangkan nafkah itu. Kita usaha, suami usaha tapi nggak dapat. Kita usaha, mungkin jalan itu didatangkan dari kita. Atau tiba-tiba ada yang ngasih, atau tiba-tiba ada yang meminjamkan, atau tiba-tiba ada rizki nomplok. Kan gimana aja Allah itu mendatangkan. Yang penting yakin sama Allah. Kadang-kadang kita uang banyak pun nggak yakin sama Allah. Invest di sana ada, di tabungan ada. Tiba-tiba usaha kita melorot. Oh udah deh, langsung kelimpungan. Padahal masih banyak, di sana ada. Kelimpungan. Gimana kalau nggak punya invest, lebih kelimpungan lagi. Jadi tanamkan iman kepada Allah. Insya Allah kalau kita menanamkan iman, itu tuh ketenangan yang akan hadir di dalam hati kita. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi kamu? Arti kecukupan itu bukan hanya berbentuk materi, tapi jiwa yang terpenting. Mungkin materi kita kurang, tapi kalau jiwa kita cukup, kita akan tenang. Kadang-kadang ditawarin orang, ini saya kasih, enggak usah, saya udah cukup. Ada yang begitu loh. Padahal dia serba kekurangan, tapi dia mengatakan saya cukup. Karena di dalam keyakinan dia, nanti Allah akan mendatangkan rezeki dari hasil tangan sendiri. Begitu, karena dia yakinnya sama Allah. Ketika ada orang ngasih bantuan, yang lain aja yang dibutuhin. Mau ada acara bansos nih contohnya, kasih saya, yang lain aja. Padahal dia butuh sebetulnya. Kenapa ada orang seperti ini? Karena dia sudah dicukupkan batinnya oleh Allah. Orang beriman itu yakin begitu. Saya contohkan lagi ketika orang pergi ke dokter contohnya. Dia hanya usaha. Yang menyembuhkan, yakin Allah yang menyembuhkan, bukan dokter tadi. Atau ketika dokter memvonis ibu ini udah stadium sekian, sepertinya umur ibu itu gak panjang, paling 3 bulan lagi. Kalau orang yakin sama Allah, saya yakin yang memberikan ajal saya adalah Allah. Bisa saja seminggu lagi, bisa saja perkiraan dokter salah, bisa saja saya hidup lagi sekian puluh tahun lagi, 10 tahun lagi. Begitu kalau orang beriman, Bu. Enggak dengar dari dokter langsung nangis, langsung teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Aduh, saya ini, suami saya gimana, udah ganteng banyak duitnya. Anak saya gimana ya, masih kecil-kecil. Kan begitu ya Bu ya, kalau kita ya. Ya Allah, kalau lagi sakit agak keras dikit. Ya Allah, anakku gimana ya, masih kecil-kecil. Kalau orang yakin sama Allah tuh enggak begitu. Ya Allah, saya yakin Engkau yang membimbing mereka. Belum tentu bimbingan kita lebih baik daripada bimbingan Allah, betul nggak? Banyak orang anak-anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang sukses. Berarti yang menentukan soleh dan suksesnya anak itu bukan kita, bukan seperti Rasulullah. Apa kata Allah di dalam Quran di juz 30? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu mendapatkan dirimu itu yatim dari kecil? Tapi apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Jiwanya penuh dengan
kekuatan melebihi alam dunia dan seisinya. Padahal dia nggak dibimbing oleh kedua orang tuanya. Itu kan Allah yang membimbing. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebetulnya kalau nggak Allah bimbing dia mendapatkan hidayah, dia itu akan tersesat. Tapi apa? Karena Allah yang membimbing beliau, dia menjadi manusia terhebat. Jadi gitu Bu. Jadi kalau kita yakin, ketika kita yakin Allah yang membimbing anak kita, yang mengarahkan suami kita, yang mengarahkan diri kita, insya Allah akan tenang. Anak jauh, menjauh di sana, jangan khawatir dia ketika dia pesantren makannya. Walaupun dia makannya tahu tempe di rumah kita, daging, ayam, gulai dan sebagainya, tapi di sana dia merasa bahagia, senang dengan teman-temannya. Alaihissallahu bikafin abdan. Kalau kita yakin kepada Allah, kita masak yang enak-enak, lucu air mata ya. Anakku di pesantren makannya tahu tempe kan begitu ya artinya pesantren. Ibu gak usah nangis, minta sama Allah, ya Allah, di sini makan enak. Jadikan di sana makan tempe juga dia merasa nikmat, gitu ya Bu ya. Jadi nggak sedih, yakin aja sama Allah. Kemudian ketika Siti Hajar, nanti kita teruskan besok yang selanjutnya, yang wa'alai nggak tahu tentu. Kita selesaiin dulu wabika amantu ya Bu ya. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, itu di depan matanya apa Bu? Tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Bayangin aja, yang ada cuma pasir tandus. Air kagak ada, pohon kagak ada. Yang ada Pak, pasir bebatuan tandus. Kalau dilihat oleh mata kita, mati nih di sini. Gimana mau bangun? Mati nih di sini, gitu kan? Kalau pandangan orang yang nggak yakin kepada Allah, nggak beriman. Tapi apa yang dikatakan oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim? Allahu amaraka bika. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu wahai suamiku? Kata Nabi Ibrahim, iya. Izan la yudayya'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini level tingkat keimanan yang tinggi nih Bu. Kalau kita ditinggal suami, kita masih ada rumah, kita masih ada harta peninggalan dan sebagainya. Ini ditinggal suami, nggak ada rumah, nggak ada uang, nggak ada di depan pohon, di depan ada apa gitu makanan, nggak ada. Tapi apa yang diyakinkan oleh Siti Hajar di dalam hatinya? Izan la yudayya'una. Kalau begitu Allah nggak menyia-nyiakan saya. Saking yakinnya. Yang penting saya usaha, kata Siti Hajar. Usahalah dia, karena anaknya nangis pengen minum, lari ke sana, lari ke sini, sofa marwah kan? 7 kali sofa marwah. Apa yang terjadi? Allah kasih bukan dari usahanya, bukan dari effort kerjanya, itu keluar air, tapi dari kaki Nabi Ismail. Kita itu Bu, kalau melihat keimanan Siti Hajar tuh, kalau kita berprinsip seperti ini, kita itu gak bakalan sedih, gak bakalan gelisah, gak bakalan resah menghadapi kehidupan ini. Yang penting mah yakin ke Allah gitu. Yakin. Siti Hajar yang ada apa-apa di depan matanya aja bisa hidup. Malah apa yang diberikan oleh Allah, anugerah sampai yaumil kiamah nanti. Anugerah Zam-Zam itu. Kemudian Makkahul Mukarramah. Ini dihadiahkan oleh orang-orang yang keimanannya luar biasa kepada Allah. Bisa kita seperti itu? Harus diupayakan. Mungkin tidak selevel Siti Hajar, tapi mungkin di bawah mereka. Tapi harus diupayakan, insya Allah bisa. Insya Allah. Wajahidu fina lanahdiyannahum. Kalau kamu sungguh-sungguh pasti bisa, kata Allah. Ada jalannya. Dan jalannya, salah satu bagian jalannya adalah ibu harus memiliki pengetahuan data-datanya yang jelas dan konkret. Ini pengajian. Kalau ibu mau meninggalkan pengajian, ini adalah bagian dari data yang akan kita dapatkan, yang untuk meraih keyakinan tersebut. Dari mana kita dapat keyakinan tersebut, ilmu tersebut?
kalau kita tidak belajar. Begitu ya Bu ya. Jadi semoga kita istiqomah, kita tingkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah, kita tingkatkan lagi tawakal, berserah diri, nurut sama Allah, jangan suka dibantah. Kalau Allah bilang A, ikutin. Allah bilang B, ikutin. Allah bilang C, ikutin. Jangan nanti kan begini. Aduh, gimana kalau ngikutin seperti ini? Mulai sekarang kita sudah belajar tentang tawakal, tentang iman, tentang wa alaika. Tadi Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma bi izzatika la ilaha illa anta al hayyu la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Ini nanti ya. Dari saya cukup sekian dulu. Saya mohon maaf bila mana banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.